Lagi-lagi gue mesti ngobrolin seorang streamer yang cukup-cukup wadidaw. Dan ini bahayanya sudah sampai merugikan orang lain dan bener-bener di tahap yang mengkhawatirkan. Jadi suatu hari dia lagi live streaming, terus dia bawa mobil, terus dia nabrak orang. Iya, sehadeh itu. Enggak, ini beda sama kalian lihat di Indonesia ada dashboard, terus ada video hasil rekaman kecelakaan dan lain-lain. Enggak, ini adalah video hasil live streaming, bukan video dashboard. Beda ya. Jadi ya, mari kita bahas. Namanya adalah VP, streamer dari Amerika, dan kali ini streamernya tidak dari Kick, ye. Streamernya dari YouTube. Kalau kata Charlie tuh ini pasti orang-orang Kick tuh langsung kayak buka champagne gitu kayak akhirnya orang bermasalah nggak dari streamer platform kita, tapi dari platform yang lain. Ayolah YouTube, mampus lu, rasain lu tuh, coba lu urus tuh streamer, hahaha. Jadi siapa sih VP? VP ini tuh sebenarnya ya anak muda biasa di Amerika lah, tapi dia hobi banget bawa mobil, terus dia live streamingin perjalanan dia kemana dan lagi seru-seruan apa dan lagi mau road trip kemana. Selain itu dia juga adalah seorang Uber driver kalau nggak salah, bukan Uber deh apa dia Lyft. Pokoknya ojek online atau taksi online versi Amerika sana ya, yang dimana ya mobilnya disewa orang atau nanti mungkin nganterin belanjaan. Nah itulah mengapa kadang-kadang dia tuh rutin banget live streaming, karena kehidupan dia juga dihabiskan banyak di jalanan. Sambil mengendarai mobilnya santai, dia juga punya anjing gitu. Nah anjingnya ini apa hubungannya sama cerita ini? Kenapa lu bawa-bawa anjingnya? Bentar, nanti ada hubungannya, tapi dengerin dulu ya. Jadi dia ini suatu hari lagi jalan, lagi asik-asik gitu, terus tiba-tiba sesuatu terjadi. Fake, but I wonder some... Are you okay? Of course she's not okay. Dia baru aja ketabrak sama lu. Dia baru aja dihantem sama mobil. How come people? Oh, nggak apa-apa. I'm okay man. Gua udah nge-gym gitu. Gua gym bros gitu. Ditabrak tank pun gua tetap no, human macam apapun ditabrak mobil ya pasti kenapa-napa. Ya I know lah, itu pasti reaksi awal sebagian banyak orang juga gitu. Pasti nanyain kabarnya, are you okay? I know it's the routine. But kesel aja gitu gua kalau gua refleksikan kejadian ini. I didn't see her. Why are you not looking? I was looking. I didn't see you. Nah lu dengar kata dia bilang dia nggak ngelihat. Wow, how come dia nggak ngelihat? Oh ya, dia lagi live streaming, dia lagi sering lihat HP pada saat berkendara. Ya udah pasti nggak lihat dong. Itu nggak bisa jadi sebuah alasan untuk lu nabrak orang karena lu nggak kelihatan sama orangnya gitu. Ya kecuali orangnya Invisible Girl gitu di My Hero Academia atau Translucent di The Boys gitu ya, wajar gitu ya. Salah dia yang nggak kelihatan, udah tau nggak kelihatan malah jalan-jalan tengah jalan ya, ketabrak lah. Ini semua terjadi karena lu kasihkan live streaming sambil ngendarain mobil dan akhirnya lu lengah dan adalah orang ketabrak. Dan ternyata setelah gue baca-baca ada info mengenai apa sih yang dia lakukan sebelum streaming. Coba tebak apa yang dia lakukan sebelum berkendara dan live streaming teman-teman. Ayo coba komen di bawah. Gue kasih waktu 3 tik 1, 2, 3. Udah telat. Jawabannya adalah dia melakukan ini. California. Gue tidak bisa menyebutkannya karena ya ini YouTube. Kalau kalian suka berasumsi kayak, no kenapa sih lu nggak nyebutin hal-hal yang sensitif kayak gitu? Apakah karena takut dolar kuning? Gue sih kadang nggak terlalu bermasalah sama dolar kuning ya. Gue cuma takut channel gue hilang. Ya intinya dia merokok yang ilegal lah. Kalau di sini tangkap polisi lu. Tapi di state di Amerika, kalau nggak salah dia di California itu legal. Namun berkendara dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan itu melanggar hukum. Jadi jelas selain dia nabrak itu udah melanggar hukum, dia juga telah melakukan pelanggaran yang lain, yaitu berkendara dengan menggunakan substansi yang mengganggu fokus dalam mengendarai kendaraan. Ditambah lu live stream lagi. Gue nggak tahu deh live stream atau menggunakan handphone sambil berkendara itu melanggar peraturan traffic lalu lintas di Amerika apa enggak? Kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah. Yang pasti ininya lebih dari sekedar orang nggak fokus live streaming sambil naik mobil. Ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengendarai mobil dalam keadaan tidak sehat, tidak fokus, dan malah akhirnya berakibat fatal. Di Indonesia beberapa kali udah mulai banyak banget kecelakaan-kecelakaan mobil yang kayak gini. Dan ini yang gue sangat-sangat sebel banget. Kenapa ya? Kayak gini loh. Tuh tau gak sih seberapa fuck up-nya ini? Dan ini terjadi nggak hanya di Amerika, di sekitar kita juga terjadi, tau gak lo? Yaitu adalah fakta dimana ketika lu udah taat sama peraturan biar lu selamat, yang bikin lu nggak selamat adalah orang yang nggak taat sama peraturan. Kita pakai contohnya di Indonesia deh, yang dimana kita mungkin motoran gitu, kita udah pakai helm, kita udah ambil lajur kiri, kita udah sesuai kecepatan, kita tidak zigzag, lu dihantem sama motor lawan arah, kecelakaan deh lu. Bayangin men, gue nggak tahu kalau lu nggak sadar itu adalah sesuatu yang sangat-sangat, hah? Why?
Lu udah taat peraturan agar lu selamat, agar lu tidak ditilang, tapi lu menjadi korban kecelakaan akibat orang yang nggak taat peraturan. Itu hal yang sangat menyebalkan dan menggemaskan. No, gue tarik kata-kata gue. Hal yang menjijikan. Dan kalau kalian lihat berita di Indonesia seperti tadi gue udah bilang 1-2 kali, ya itu yang motor-motoran gitu. Belum yang mabuk-mabukan. Udah ada juga kan. Apalagi yang baru-baru ini tuh juga banyak gitu. Yang ternyata mobil bapaknya, anak di bawah umur, udah ngendarain mobil. Terus buat pamer-pamer ke pacarnya. Aduh, lu cewek, cowok ngapain sih memamerkan pacar dengan bisa bawa mobil sebelum umur lu cukup gitu. Lu tuh keren kalau umur lu masih 16 tahun tapi udah bisa nerbangin roket gitu. Lu tuh keren gitu umur lu masih 15 tahun tapi udah bisa beli 2 rumah gitu. Bukan keren sih, aneh, dipertanyakan itu lu anak siapa. Nggak mungkin deh orang normal bisa kayak gitu. Apa ya prestasi orang normal tapi anaknya masih belum gede tapi udah bisa gitu ya. Bikin robot. Anjing nerd banget, bikin robot apa ya yang lebih masuk akal ya. Oh, lu baru 15 tahun tapi lu udah punya 10 juta power. Nah, itu bisa dibanggakan lah. Bawa mobil tapi umur lu belum cukup. Membanggakan orang tua karena memenangkan banyak lomba dan prestasi lalu tidak pernah tinggal kelas walaupun cuma masuk 10 besar dan juga tidak terlambat sekolah dan juga tidak menggelapkan uang kolektif bikin buku tahunan dan tidak ikut-ikutan tawuran dan tidak pernah berusaha untuk melanggar peraturan dan menjadi edgy dan subscribe Eno Bening. Jadi share video ini ke adik-adik kalian ya, biar adik-adik kalian nggak ugal-ugalan di jalan kayak cewek ini. Dan kita lanjut ke ceritanya karena ini ceritanya makin seru. Karena kenapa? Karena yang dia lakuin bukan cuma itu doang. Seperti yang tadi gue udah singgung, dia itu adalah taksi online di Amerika, yang dimana taksi online di Amerika itu juga nggak cuma nganterin penumpang tapi nganterin barang. Nah, pas dia nganterin barang, ada sebuah kejadian yang berhubungan sama anjingnya. Kejadian apa? Kejadian ini. Iya, dia bawa barang penumpang dan barangnya diberakin dan langsung kasih aja gitu tanpa harus ngebersihin atau minta maaf atau apa gitu. Dan dia ngelakuin itu pada saat live streaming. Jadi ada bukti nyata bahwa dia ngelakuin itu. What? Udah pasti ini ada pengaruh obat-obatan sih. Udah pasti ini ada pengaruh hal-hal yang tidak baik sih. Atau emang ini orang nggak ngerti aja namanya tentang basic knowledge bahwa itu barang orang, jangan diberakin sama anjing lu. Bro, gue bener anjing gue punya anak bulu gitu loh. Anjing gue berak di tempat yang nggak tepat aja, gue ambil beraknya terus gue cari tong sampah untuk dibuang. Terus gue lihat ya sebagai pemilik anjing ya, ini mungkin gue keliru. Tapi kalau gue lihat anjingnya tuh kayak nggak nyaman gitu di mobil. Kayak kalau udah sampai berak kayak gitu dan bahkan itu gue curigai beraknya bukan berak biasa melainkan berak cacing, anjing lu nggak sehat. Lagi-lagi hal yang menjijikan, hal yang mengacaukan dan hal yang sangat-sangat tidak boleh kalian tiru. Nah, apakah dia sudah di-ban dari YouTube? No, gue kurang tahu, tapi dari channelnya dia sempet ada beberapa minggu tidak live streaming. Berarti gue asumsikan ya, dia kena hukuman dari YouTube untuk nggak boleh live stream untuk beberapa hari. Namun, gue lagi nggak kesel sama YouTube-nya. Gue lebih kesel sama polisinya. Ini polisi Amerika yang gue omongin ya, karena pada saat kejadian itu terjadi, ya walaupun kita salut lah dia turun gitu, nggak tabrak lari, atau kan hit and run gitu, dia bantuin atau nggak tahu lah, itu off stream, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi detailnya. Tapi ya dia melanggar hukum. Tadi kita udah lihat jelas gitu, dia nabrak dan dicurigai menggunakan sustain yang membuat dia tidak fokus mengendarai sesuatu. Harusnya sih ada hukumannya, tapi ternyata dia bebas-bebas saja dan sampai sekarang masih live streaming di YouTube. Wah, mengerikan juga ya jadi pejalan kaki di Amerika. Gue selalu ngomongin Amerika bukan berarti di sekitaran kita baik-baik saja loh. Gue tuh cukup sering menggunakan transportasi umum, sering jalan kaki di mana-mana walaupun polusi padat banget gitu. Pernah loh gue disenggol sama spion motor dari belakang. Ya salah lu no, jangan jalan di jalan raya lah. Gue di trotoar, motornya di belakang gue, naik ke trotoar, gak minta maaf, nggak apa, ngegas aja dia. Tuh kan lagi-lagi kita udah taat peraturan, kita ngikutin peraturan. Pejalan kaki jalan di trotoar, gue jalan di trotoar, dia nggak jalan di trotoar, udah terus ngegas aja. Lu pada pasti punya pengalaman nyebelin kayak gini di lalu lintas gitu loh. Lu nggak salah, lu taat aturan. Ada aja orang yang lebih ngegas, lebih sotoy, lebih ngotot, lebih merasa berkuasa, melanggar lalu lintas, terus kita yang jadi korban gitu. Pasti pernah kan, coba lu komen di bawah, ada lu curhatin dah. Jujur gue sampai sekarangnya sebel banget gitu. Oh, pernah juga mau nyebrang gitu, pas mau nyebrang hampir ditabrak, kayak dimaju-majuin gitu. Satu lagi sama nyebrang juga, jadi angkot, dia berhenti di zebra cross nurunin orang, terus gue nyebrang. Nah kan tuh angkot nerima duit dulu kan di sebelah sini, terus baru lihat depan, terus baru jalan. Nah ini luar biasa sekali abang-abangnya, dia pas habis terima duit langsung lepas rem, langsung jalan. Ngerti gak lu? Jadi kayak nggak lihat dulu depannya ada apa, yang penting gas dulu. Untung dia ultra instingnya nyala gitu, langsung ngerem gitu. Karena kalau enggak ya dia bakal kena banyak masalah tuh, karena yang nyebrang bukan gue doang gitu, ada ibu-ibu, ada anak sekolah dan lain-lain. Wah lu ya tapi kenapa harus kayak gitu loh. Tuh kan jadi curhat tuh gue. Aduh sumpah kesel banget deh.
Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, jangan lupa kalian support gue dengan simpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, itulah dia seputar internet untuk episode kali ini, sekaligus curhatan gue mengenai lalu lintas dan apa ya, kayak nih kapan lalu lintas kita bener ya? Dan untuk kita semua, stay clean and sound.